permasalahan hari ini adalah politisasi hukum. Negara ini adalah negara hukum, tetapi yang terjadi adalah bukan praktek penegakan hukum, tetapi praktek politisasi hukum. Aparat penegak hukum yang dibayar dengan uang negara justru membela terpidana yang saat ini kita kenal sebagai salah satu diehard dari Jokowi. Kita sangat menyayangkan itu, karena negara ini adalah negara rule of law yang salah satu cirinya adalah adanya kebebasan dalam sistem peradilan pidana kita. Tetapi yang dilakukan oleh kejaksaan sudah hampir 6 tahun lebih. Putusan ini belum juga dieksekusi. Menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan emak-emak, kapan lagi kita akan menantikan keadilan hukum di Republik ini? Sudah 10 tahun kita merasakan betul diskriminasi hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak orang-orang yang menyuarakan kebenaran dan keadilan justru dikriminalisasi. Tetapi orang-orang yang saat ini kita kenal sebagai diehardnya Jokowi justru tidak ditahan. Padahal putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Ini adalah praktek dari politisasi hukum yang sebenarnya mulai kita suarakan agar di zaman pemerintahan Prabowo ini praktek-praktek tersebut tidak lagi terjadi. Kami mengharapkan kepada Bapak Prabowo, kepada Jaksa Agung, hari ini adalah era pemerintahan baru di era pemerintahan Pak Jokowi. Segera berikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Apa yang terjadi di era pemerintahan sebelumnya, kegelapan hukum di era pemerintahan Jokowi jangan lagi terulang di masa mendatang. Kita menginginkan anak-anak Indonesia bisa hidup secara adil, bisa hidup secara damai, bisa bebas menyuarakan pendapat, bebas menyuarakan pemikirannya untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa ini, bukan dikriminalisasi seperti yang pernah terjadi di era 10 tahun Presiden Joko Widodo. Fitnah Jusuf Kalla, Sylvester wajib dieksekusi. Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, sudah jelas terbukti melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hukuman pun sudah diketok, 1 tahun 6 bulan penjara. Bukan sekadar tuduhan, ini putusan hukum yang final. Lalu apa yang terjadi? Hingga 2025, eksekusi belum juga dilakukan. Sylvester malah mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi Kejaksaan Agung tegas, PK tidak menunda eksekusi. Artinya Sylvester tetap harus menjalani hukumannya. Publik pun sepakat, vonis ini harus segera dijalankan. Jangan sampai alasan hukum dijadikan tameng untuk menghindar dari penjara. Apalagi, seperti yang ditegaskan Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, pelaksanaan eksekusi ada di tangan Jaksa Penuntut Umum Jakarta Selatan, dan PK bukan penghalang. Jangan lupa Mahfud MD sempat mengeluarkan argumen soal hak-hak terpidana. Tapi ini bukan soal menghalangi hak hukum, ini soal menegakkan putusan pengadilan. Kejagung sudah jelas, hukum tetap berjalan, dan Sylvester tak bisa lari dari jerat pidana. Ya. Perkara pidana sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, kalau inkrah harus segera dieksekusi. PK tidak menjadi penghalang. Kemudian kalau apakah PK-nya sudah lama sampai 6 tahun lewat, ini ada kelalaian. Kelalaian atau kesengajaan dari aparat kejaksaan. Ya. Nah, lalai atau aparat tinggal tergantung karena ada sesuatu, ada setiga atau sesuatu ini urusan internal daripada kejaksaan untuk menyelidiki mengapa sampai terjadi begitu. Ya mudah aja Bang Rismon, kalau mau jadi oportunis, hipokrit, contohlah Fahri Hamzah, contohlah Ade Armando, contohlah kaum presiden sebangsatnya. Dan sebangsatnya. Kok pas banget Bang ya? Kalau Bang Rismon dikejar karena meneliti tentang ijazah, untuk dipenjarakan, lalu ada orang 1 tahun 6 bulan sudah divonis, 6 tahun kasusnya tidak dipenjarakan, terus kita mau bicara persatuan. Betul. Mohon maaf saya kasar ya, palalu.
Kan logikanya begitu. Jadi ini semacam apa namanya solusi instan aja ya? Solusi instan aja yang ya untuk mendapatkan capital gain secara politik. Tetapi Pak Prabowo Subianto banyak dapat ujian loh Bang. Saya tidak mau komentari tentang itu semua terkait yang Anda sebutkan tadi. Buat saya tidak mau komentari sama sekali. Kenapa? Proses pilpres itu busuk, hasilnya busuk. Jadi saya tidak punya komentar terhadap. Terus pesan-pesan terhadap apa yang perlu dilakukan generasi muda nih Bang untuk penegakan hukum ke depan ini yang masih carut marutnya sampai level membumbung langit ini. Banyak kali kasus penegakan hukum yang tidak apa namanya yang berbau-bau rekayasa. Kita itu tidak pernah dikatakan bahwa kalau usahanya A hasilnya akan B. Kita tidak pernah berbicara hasil. Kita selalu dikatakan berikhtiarlah. Nanti hasilnya selalu saja kan setiap zaman punya cara untuk memperbaiki keadaan. Nah tugas kita adalah berikhtiar kepada semua orang, berteriak tentang berbagai hal agar selalu terjadi perbaikan. Itu aja. Tapi nanti berikhtiar nanti malah dikriminalisasi Bang. Resiko yang harus kita pilih. Oh gitu ya, itu Biasa sekali. Dan kalau halnya kayak gitu ditanyakan sama Bang Rismon, saya malu. Karena dia sudah jadi pejuang. Bang di sini. Sudah jadi pejuang. Jadi gitu ya Bang ya. Jadi itu pilihan resiko dengan pilihan-pilihannya sendiri ya Bang. Iya. Sistem informasi penulisan perkara sudah jelas, bisa dicek di situ. Jadi karena pada saat masuk ke BUMN, putusan ini mulai 2018 sampai 2019, 14 bulan tidak pernah diberikan SKCK atau surat keterangan bersih dari pengadilan, biasanya diminta seperti itu. Kalau dilihat dari SIPP, sebenarnya yang bersangkutan terpidana Sylvester tidak berhak untuk menjadi seorang komisaris di BUMN. Kenapa dipaksakan seperti itu? Ya bagi saya komisaris BUMN ini ya saatnya dicek, ya bukan untuk bersih-bersih diri. Ada nggak yang masih berurusan dengan hukum, berutang dengan hukum seperti yang terjadi pada terpidana Sylvester ini? Karena beliau adalah pengikut setia Pak Joko Widodo. Sebab kalau tidak ada ini, kenapa bisa berlarut-larut? Bahkan menurut saya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah bisa masuk kategori insubordinasi dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kan tanggal 4 mengumumkan, ya melalui Humas, mengatakan hari ini Sylvester dipanggil dan langsung dieksekusi. Sekarang sudah tanggal 11, berarti sudah 7 hari ini masalah. Oke, Ya. baik Pak Hamid. Lalu bagaimana pandangan Anda soal langkah gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Aruki? Oh, sangat saya hargai anak-anak muda yang memiliki yang memiliki dahaga keadilan. Ya, jangan kita memberi komentar negatif terhadap anak-anak muda yang penuh idealisme, yang memiliki rasa dahaga atas ditegakkannya keadilan ini. Dalam konteks ini sangat saya salut pada Bapak kita Pak Ogroseno yang menekankan aspek equal for justice. Semua orang sama di depan hukum. Jangan karena Sylvester itu adalah pendukung setia Bapak Joko Widodo sehingga ada tebang pilih dalam konteks ini. Tidak ada lagi alasan sebenarnya untuk tidak mengeksekusi. Sudah putusan ingkrah, dan ini bahayanya kalau tidak dilakukan sesegera mungkin. Bahaya pertama ya adalah ketidakpercayaan orang kepada institusi penegakan hukum kita. Itu pertama. Yang kedua akan membuat hubungan disharmonis antar lembaga, yakni Mahkamah Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan mutlak melakukan putusan ingkrah dan Kejaksaan Agung sebagai pihak eksekutor. Ini bahaya sekali kalau tidak segera dilakukan. Terjadi disharmoni kelembagaan, dan ironinya yang disharmonis ini adalah lembaga penegakan hukum, tempat orang mengadu dan mencari keadilan.